wabarakatuh dan selamat. Yang saya hormati Ibu Dr. Rangga Nopalina MM selaku penguji dan Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach. Dan terima kasih sudah bersedia bergabung Ibu Novita selaku mentor dari Pak Imam Al-Ghazali. Seluruh unsur ujian sudah lengkap dan saya persilahkan kepada Pak Yamin untuk memimpin jalannya tindakan uji. Silahkan Pak Yamin. Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Novita. Terima kasih atas waktu dan pendampingannya dalam aktualisasi. Yang saya hormati Ibu Kaban selaku penguji. Yang saya banggakan Pak Imam. Kami persilakan untuk mempresentasikan kegiatan intinya, kemudian di dalam salah satu tahapan diinternalisasikan dengan aneka. Oke, silakan Pak Imam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Dr. Rangga Nopalina MM, yang saya hormati mentor saya, Ibu Novita SPD, dan yang saya hormati coach saya, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Baiklah, saya langsung saja mempresentasikan laporan aktualisasi saya. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan, Pak? Kelihatan. Baik, saya mulai saja, Pak ya. Iya. Baik, saya langsung mulai. Baik, jadi judul dari aktualisasi saya itu adalah upaya peningkatan minat siswa dalam pembacaan Al-Quran di SDN 16. Saya langsung saja pada kegiatan pertama saya. Kegiatan pertama saya itu langsung dokumentasinya saja, Pak ya. Yang saya jelaskan di sana. Adalah kegiatan administrasi ngawas. Yang pertama saya lakukan adalah konsultasi. Kemudian bahan konsultasinya ini ada, kemudian membuat jadwal dan surat pemberitahuan kepada orang tua siswa. Kemudian langkah selanjutnya saya menyiapkan alat dan bahan-bahan untuk kegiatan ekstrakurikuler ini. Kemudian selanjutnya saya membeli ruangan ngawas. Lanjut lagi. Kegiatan saya yang kedua yaitu membuat kartu prestasi mengaji, Pak. Dimulai dengan mendesain kartu, kemudian bentuk desainnya ada di sana, kemudian saya cetak, langkah selanjutnya saya bagikan. Baik, saya langsung kegiatan inti saya yaitu ngawas atau ngaji on the school. Kegiatan ngawas yang pertama saya lakukan adalah memberikan pemahaman. Sedikit saya kaitkan dengan nilai-nilai aneka atau nilai dasar ASN. Memberi pemahaman tim, saya mengambil yang pertama akuntabilitas, Pak, mulai dari kepemimpinan, di mana saya mencontohkan kepada mereka, karena ini ada kaitan dengan Al-Quran, maka saya contohkan dulu. Seperti ini dulu baca Quran yang baik dan benar. Kemudian saya mengambil poin yang selanjutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan karena ini ada kaitannya dengan keagamaan. Kemudian saya ambil poin kejelasan. Kejelasan di sini karena yang saya sampaikan kepada mereka punya dasar, ada referensinya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Juga tujuan kita belajar saya jelaskan kepada mereka. Jadi tidak hanya saya bilang kalau kita belajar Quran kita akan dapat pahala, ini tidak. Tapi saya berikan juga kalau ada manfaatnya, kita lagi hidup, kita bisa hafal Quran, manfaatnya seperti ini, dimudahkan urusan kita dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya ambil pada nilai nasionalisme. Nasionalisme saya ambil 2 poin. Yang pertama religius jelas sekali karena kegiatan saya ini berkaitan dengan keagamaan. Kemudian saya ambil poin permusyawaratan pada nasionalisme, yaitu karena ketika saya menjelaskan ada siswa yang tidak paham, mereka tanya, Pak, tadi maksudnya ini seperti apa? Maka saya jelaskan maksud itu seperti ini. Kemudian saya maksud ke etika publik. Etika publik ini saya ambil santun karena harus disampaikan dengan baik. Kemudian saya mengambil juga jujur, apa adanya saya sampaikan. Tidak dikarang-karang ayatnya, tidak dikarang-karang hadisnya. Kemudian saya ambil lagi di sini prinsip keahlian atau keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi yang saya sampaikan kepada mereka ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Kemudian yang terakhir saya ambil pada nilai komitmen mutu. Yang pertama ada efektif. Efektif di sini yang saya ambil ketika saya efektif di sini, ketika saya menyampaikan seperti ini, mereka lihat langsung, oh contohnya seperti itu. Oh yang Bapak sampaikan tadi seperti ini. Jadi ketika mereka tidak paham, mereka bisa langsung tanya, Pak maksudnya itu tadi seperti apa? Itu yang saya anggap itu efektif. Kemudian efisien karena saya bisa menyampaikan sekaligus ke banyak siswa. Kemudian saya ambil poin mutu. Mutu di sini artinya kualitas. Ya, maksud saya apalagi yang lebih berkualitas dibandingkan perkataan Tuhan mereka dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi mutunya di situ di materi yang saya sampaikan kepada mereka. Kemudian saya lanjut ke ngaos dengan poster, ngaos dengan kartu huruf, ngaos dengan huruf hijaiyah, ngaos dengan tartil, dan tentu ini saya akan jelaskan apabila ditanyakan. Tapi ini untuk menghemat waktu saya lanjutkan saja dulu.
Kemudian saya membiasakan membaca Iqra, membiasakan membaca Quran, dan terakhir ditutup dengan mencatat perkembangan siswa sekaligus memberikan motivasi kepada siswa. Kita lanjut kegiatan saya yang selanjutnya, yaitu Cagah Sudek atau membaca 3 surat pendek sebelum memulai pelajaran. Ya, diawali dengan membuat surah, kemudian ada daftar surahnya, dan yang terakhir membiasakan Cagah Sudek. Saya langsung pada kesimpulan. Jadi kesimpulan kegiatan saya ini, dari seluruh kegiatan aktualisasi yang direncanakan dapat diaktualisasikan dengan baik dengan menerapkan nilai-nilai ASN dan kedudukan dan peran ASN. Yang ada 3 poin, ada Law of Government, manajemen publik, dan manajemen ASN. Dan kegiatan saya ini juga membantu terwujudnya visi dan misi dari Kabupaten Donggala, juga penguatan nilai-nilai organisasi yang ada di sekolah saya. Baik, saya lanjut kepada rencana tindak lanjut. Yang pertama, membuat kegiatan baca tulis Al-Quran sebagai ekstrakurikuler. Kalau tadi hanya untuk kegiatan aktualisasi, sekarang rencananya akan saya lakukan sebagai ekstrakurikuler tetap. Tapi melihat dari kondisi pandemi ini dulu, Bu. Disesuaikan dengan pandemi, jadi situasinya dulu dilihat apakah bisa atau tidak, karena mengumpulkan banyak anak di satu tempat di situasi sekarang ini agak sulit. Kemudian yang kedua, membuat buku prestasi mengaji. Kalau tadi hanya bentuknya kartu, maka sekarang dibuat bentuknya seperti buku, Bu, karena kartu itu gampang hilang, gampang tercecer. Kemudian yang ketiga, mengupayakan agar siswa bisa menghafal juz amma melalui kegiatan Cagah Sudek. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Pak Imam. Mohon di stop share, Pak Imam. Oke, siap. Oke. Berikut kami persilakan yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Novita, untuk memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan aktualisasinya. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu selaku tim penguji, Pak Hots yang Pak Yamin yang saya hormati. Terima kasih. Baiklah, tadi berdasarkan hasil aktualisasi yang saya amati dari Pak Ghazali, peningkatan minat baca siswa dalam kegiatan eskulnya membaca Al-Quran, alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar dan sesuai target. Dan di situ ada peningkatan dalam eskul kegiatan sehari-harinya anak-anak ini. Itu yang saya terima kemarin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pendampingannya. Ya, selalu konsultasi dengan Ibu. Iya, dan Pak. Makasih banyak. Nah, berikut kami persilakan yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Dr. Novalina MM, untuk memberikan saran masukan dan penyempurnaannya. Kami persilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novita selaku mentor, yang saya hormati Pak Yamin sebagai coach, dan yang kita banggakan Saudara Imam. Imam tadi sudah mempresentasikan ya, banyak hal sudah dilakukan dalam upayanya meningkatkan kemampuan membaca, mengaji ya anak-anak di sekolahnya, terutama nih. Ini semua anak ya di sekolah itu ya? Di kelas, sampelnya kelas 5 Bu, sampelnya kelas 5. Sekarang sampel kelas 5, tapi nanti akan dilakukan kepada semua anak. Iya, sebenarnya seperti itu untuk dan dilakukan dengan beberapa cara, metode, ngawas poster, kartu. Ngawas posternya ini seperti apa ini, Imam? Baik, ngawas poster yang saya sampaikan ini Bu untuk kartu huruf hijayanya Bu. Jadi ada anak-anak yang mereka belum mengenal huruf itu. Ada juga yang sudah bisa mengucapkan tapi salah pengucapannya, belum tepat pengucapannya Bu. Jadi di metode poster ini, ya. Apa bedanya metode poster dan huruf hijayat? Kan tadi ngawas poster, apa bedanya tuh? Oh, dengan syair Bu, itu beda Bu. Jadi yang pertama itu hanya belajar hurufnya saja dulu, abatasa, pengucapannya dulu. Kemudian di pekan kedua saya memakai kartu dulu, dan di pekan ketiga baru syairnya Bu. Syairnya itu jadi dia misal saya putarkan video sebenarnya Bu. Saya bisa contohkan juga syairnya kayak mari kita belajar huruf-huruf hijaiyah. Jadi buat mereka senang dulu, terbiasa dengan huruf-huruf hijaiyah itu Bu. Seperti itu.
Jadi bedanya tadi kalau poster hanya sekedar memperbaiki cara bacaan, kalau syair untuk penguatan keingatan kayak gitu. Oke. Ya kan sekarang tuh banyak tuh video-video belajar huruf hijaiyah yang untuk anak-anak. Cucu saya aja masih berapa bulan, 5 bulan udah tiap hari udah saya putarkan seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya sekarang Pak Yamin. Iya. Dari lagu-lagu, bahkan ada yang versi bahasa Inggrisnya, lagunya bahasa Inggris, tapi juga tentang huruf-huruf hijaiyah, jadi banyak gitu. Yang penting anak-anak senang dulu. Senang dulu, terus dia akhirnya tahu lalu kemudian diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi. Oke. Ini soal ekstrakurikuler, ke depan mau di ekstrakurikulerkan, tapi terkendala dengan tatap muka ya, sekarang ini. Tapi kalau ekstrakurikuler kan berarti di luar jam sekolah, ya kan? Di luar jam sekolah berarti tinggal persetujuan orang tua berarti. Iya, kembali. Kalau orang tua mau anaknya pintar ngaji, harusnya ngasih izin dong anaknya. Ya, tinggal kita aja ngaturnya, mungkin setiap hari 3 atau 4 anak saja, misalkan seperti itu, bergantian. Memang gurunya jadi capek karena tiap hari harus ngasih ekstrakurikuler, tapi insya Allah dapat pahalanya nanti jadi amal jariahnya kan. Kalau anak-anaknya ada yang jadi dokter, tapi sekaligus jadi ustazah, ada yang dokter ada yang insinyur tapi juga jadi ustadz, kan juga jadi amal jariahnya Pak Imam nanti. Ya, insyaallah. Gitu. Jadi saya kira kalau ekstrakurikuler tidak terlalu besar sih hambatannya, tergantung bagaimana kita PDKT-nya kita ke orang tua. Dan saya yakin orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi itu terkait dengan pendalaman agama. Nah, saya nggak tahu di sana itu pinggiran sekali ya sekolahnya ya. Maksudnya fasilitasnya internet susah atau kemampuan orang tua muridnya membekali anak-anaknya dengan laptop atau Android gimana? Kemampuan orang tua. Agak susah ya. Jawab ini kayaknya. Gimana Bu Mentor? Mungkin bisa. Begini Bu, kalau di sini kemampuan orang tua yang belum memadai Bu. Kalau tapi internet bisa sebenarnya ya? Iya Bu, iya. Di sekolah bisa ya Bu? Bisa Pak, bisa. Bu Novita, Pak Imam, mungkin kalau mau ketemu itu susah, kita ekstrakurikulernya by Zoom, misalkan seperti itu. Tapi ternyata ya, kondisi anak-anak tidak memungkinkan begitu ya, tidak punya Android. Tidak memungkinkan kan. Padahal bisa juga. Sekarang saja ya di masa pandemi ini, kedukaan orang tahlilnya itu by Zoom loh. Iya Bu, itu bisa jalan. Seperti itu. Ini. Jadi tapi insya Allah Bu. Ya, tapi PDKT aja imam sama orang tua murid. Jadi saya kira tidak terlalu, kita masih bisa kontrol ya anak-anak. Sepanjang gurunya juga prokesnya ketat. Ya. Kalau anak-anaknya ini tapi gurunya ngelayap ke sana kemari ya bawa virus buat anak-anak ya. Iya, betul Bu. Soalnya gurunya masih bujang Bu. Jadi iya, itu makanya jangan dia dari desa satu ke desa lain cari calon pasangan. Insya Allah ketemu di Prajabatan. Nah, ini menghafal juz amma. Ini bagus juga sebenarnya Imam. Memang sih kita lebih mementingkan pemahaman ya kepada anak-anak sekarang. Tapi untuk memotivasi, saya pikir bolehlah kita menyampaikan hitung-hitungan pahalanya. Ya, sambil bermain mungkin dibawakan dengan cara hitung-hitungan matematikanya, misalkan seperti itu. Contohnya apa? Misalkan ini anak-anak diajarin tuh menghafal amalnya surat pendeknya Al-Ikhlas. Terus disampaikan, Al-Ikhlas ini ya keutamannya apa? Keutamannya apa kalau kita hafalin, kalau kita bacakan, kalau kita amalkan setiap hari, dia sama dengan dengan menghatamkan Al-Quran sekali. Lalu kita cari tuh, kalau menghafalkan Al-Quran sekali itu berapa pahala yang kita dapat. Terus kita hitung-hitung, membaca Al-Ikhlas tuh nggak sampai 5 menit loh. Cuma 2 menit atau 1 menit udah selesai, kamu dapat pahala sekian.
Misalkan kamu hari ini mengamalkan 3 kali, coba hitung. Nah, sambil diajak bermain matematika juga sebenarnya kan. Coba hitung loh, 3 kali sekian dapat berapa? Kamu dapat berapa? Ayo siapa yang mau pahalanya hari ini sekian. Ayo bikin komitmen misalkan. Tadi kan ada kalau ada teman yang tadi bikin kartu prestasi, ya ini juga mungkin bisa dibikin kartu prestasi mengaji. Nanti bisa anak-anak nggak apa-apa, mungkin awalnya sih mungkin ini ria ya. Tapi kan sambil nanti diinikan dengan pendalaman, makanya pendalamannya juga harus mantap gitu. Mantap Maksud saya ini hanya sekedar memotivasi mereka. Motivasi mereka, segini. Lama-lama kan kalau udah jadi kebiasaan kita udah nggak care lagi, ngapain kita hitung kalau itu jadi kebiasaan kan. Tapi untuk motivasi awal karena ini anak-anak boleh saya kira mungkin nggak apa-apa mungkin kita ini. Jadi mereka punya nih, saya punya nih sekian. Di awalnya dia masih, saya punya 1.500 di kantong pahala saya ini ada 1.500 nih gitu kan. Nah, atau bisa kita ini lagi, kalau kamu nolong orang misalkan, nolong orang atau ngangkat sampah itu mungkin dicari hadisnya atau apa itu pahalanya sama dengan apa atau kebaikan apa yang kita dapatkan. Nggak apa-apa dia nulis, saya insya Allah dapat kebaikan ini nih hari ini. Allah janjikan saya dapat ini misalkan ya. Saya hanya terpikir gimana kita menginikan nalarnya anak-anak, membangun motivasinya dulu, kemauannya dulu, happy-nya dulu. Ya. Baru habis itu pelan-pelan kita mantapkan dengan pemahaman. Sehingga kalau pemahamannya udah dalam, dia pasti udah nggak ngitung lagi karena udah jadi habit, udah jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan kan dia nggak mungkin lagi hitung-hitung sejalan dengan usianya juga. Itu saran saya sih, ya, Pak Imam Bunda kita ya kalau insya Allah. Akal mungkin bisa dilakukan, tapi kalau misalkan ini nggak sesuai insya Allah Bu. Selama kuliah ini nggak mungkin kayak gitu. Atau biar saya nggak penasaran, Imam boleh tanggapi deh, silakan Imam. Apanya Ibu? Saran Kalau saya tanggap. Oh iya. Dari segi keilmuannya diterima Bu. Kalau yang yang saya lihat tadi ya memang anak-anak butuh yang tadi seperti itu Bu. Jadi tujuan kartu itu memang sebenarnya biar mereka termotivasi, biar kok teman saya sudah bisa seperti itu, kok saya masih segini kayak gitu. Jadi anak-anak memang harus seperti itu. Nanti kedepannya mereka akan tumbuh dewasa dan mereka pikir nggak usah lagi dikontrol seperti ini. Jadi akan jadi kebiasaan ya. Oke, saya kira cukup ya. Sukses buat Imam. Iya, terima kasih Bu. Ya, yang jelas sejalan dengan waktu pasti tantangan dan masalahnya juga akan bertambah. Tetapi tetap lakukan hal-hal standar yang sudah didapatkan di Latsar. Bagaimana kita mengenali masalah di tempat kita, bagaimana kita mengidentifikasi, ya, mencari solusi inovatifnya, sehingga kemudian tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan secara bersama. Oke, yang pasti nilai-nilainya terus dihabituasikan, ya, tidak berhenti di 1 bulan, tapi sampai dengan di akhir hidup kita bahkan ya, menghabituasikan hal-hal yang baik dan pastikan itu juga kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu Kaban. Saya tertarik dengan kartu prestasi tadi yang dibuat oleh Ibu Fatima. Jadi hari ini misalnya Al-Ikhlas 3 kali dimasukkan di kantong prestasi itu. Terus nanti sebulan dihitung siapa sih yang banyak membaca Al-Ikhlas dari ini. Gitu. Masukkan luar biasa. Ada motivasi mungkin kasih rewardnya tiap bulan. Gitu. Oke, makasih banyak Bu Mentor atas dukungannya. Dan terima kasih sama-sama Pak. Dan insya Allah. Iya Pak. Makasih Pak Imam, makasih banyak Bu Kaban, dan waktu saya kembalikan ke Pak Rahmi. Oke, terima kasih Pak Coach, Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin, MA sudah pimpin jalannya skenario ujian, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Andra Novalina selaku penguji. Pak Imam, tolong masukkan, dilihat kembali di rekamannya nanti ya. Kemudian digunakan di laporan ujian, dan terima kasih kepada Ibu Novita selaku mentor sudah bersedia mendampingi Pak Imam Al-Ghazali. Sama-sama Pak. Ujian ini saya persilahkan kepada Ibu Novita dan Pak Imam Al-Ghazali untuk meninggalkan ruangan ujian dan berganti dengan peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu
penguji